Nah, bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fendi Susianto selaku CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Kita akan langsung sapa saja. Pak Fendi, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, David. Kabar baik. Ya. Terima kasih Pak Fendi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Fendi, sebelum membahas proyeksi perdagangan hari ini, kita akan coba review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin. Lebih cenderung tertekan Pak Fendi, tapi masih mampu bertahan di level 6.600-an. Di pekan ini, para investor masih menunggu hasil rapat keputusan The Fed. Tampaknya investor kekhawatirannya cukup tinggi mengingat dari data inflasi yang dirilis beberapa hari yang lalu ini terus mengalami kenaikan di 6,8%. Bagaimana Anda melihat dampak dari penantian dari investor terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Fendi? Ya, kalau kita melihat memang investor ataupun trader di pasar Jakarta ya, pasar saham Jakarta terlihat sekali ya, mereka wait and see, menunggu dengan seksama hasil dari hasil meeting ya, The Fed yang Kamis dini hari ini ya, yang diproyeksikan akan tapering dijalankan dan bahkan ada potensi akselerasi tapering program yang akan dilakukan oleh The Fed ya. Ini yang menjadi concern sebenarnya. Kalau taperingnya sendiri sudah lama diantisipasi oleh pasar, tapi ada potensi akselerasi di mana bisa dipercepat sampai dengan bulan Maret 2022 mendatang ya, sehingga ini dampaknya tentu saja akan lebih besar ya, sedikit lebih besar dibandingkan kalau tidak melakukan akselerasi. Nah, kalau kita lihat memang cukup beralasan juga karena inflasi di Amerika sangat tinggi, sudah cukup tinggi ya, maksud saya 6,8%. Dan ini juga akan memicu potensi kenaikan suku bunga di 2022. Nah, kita lihat sebenarnya indeks harga saham gabungan konsolidasinya cukup soft ya. Artinya kalau terjadi penurunan, kalau kita lihat tidak signifikan. Karena kalau kita amati sejak hari Senin juga sudah sempat mengalami apresiasi harga sampai ke 680-an ya, hampir ke 6.700 ya pada hari Senin. Dan hari kemarin kembali mendekati keputusan itu, kemudian mengalami koreksi, tapi koreksinya kita lihat cukup baik ya, cukup masih dalam rentang. Dan kita lihat net foreign sale-nya masih relatif kecil ataupun relatif tidak besar ya, sekitar 200 miliar kemarin. Dan bahkan kalau kita lihat mix juga ada pembelian juga untuk saham-saham blue chip ya yang dilakukan oleh foreign investor. Jadi di sini kita melihat tidak terlihat adanya suatu capital outflow yang sangat signifikan dan besar, bahkan lebih ke soft gitu. Baik, Pak Fendi, sebenarnya seperti apa dampaknya nanti ketika skenario untuk tapering dipercepat, kemudian The Fed juga akan menaikkan suku bunga, dan dampaknya kepada pasar domestik kalau kita bandingkan juga dengan 2013 yang lalu? Ya, kalau kita melihat sih, kalau saya melakukan stress test ya dengan modeling yang ada ya di Monte Carlo simulation untuk indeks ya, dengan adanya potensi tapering yang dipercepat dan lain sebagainya, nampaknya indeks akan bertahan di level 6.500-an. Jadi artinya di situ ada level yang cukup kuat bagi indeks untuk bertahan ya, artinya potensi ataupun probabilitas di bawah itu ya, itu relatif lebih kecil. Sehingga agak jauh berbeda dengan yang terjadi tahun 2013 ya. Tapering di sana waktu itu memang belum terantisipasi secara baik oleh pelaku pasar. Karena terkesan memang di sana sangat-sangat mendadak ya pengumuman taperingnya. Sementara kalau yang sekarang ini sudah 6 bulan, 7 bulan lebih itu kita sudah mengantisipasi ada potensinya tapering. Karena memang kita sama-sama menghadapi katakanlah pandemi dan lain sebagainya ya. Dan ini membuat lebih soft lah, artinya dampaknya tentu saja tidak akan terlalu besar kepada indeks harga saham gabungan. Bahkan kalau kita lihat dari indikator yang lain selain ini, seperti indikator pertumbuhan ekonomi, kemudian indikator kepercayaan konsumen, indikator penjualan retail, dan indikator manufacturing, semuanya sebenarnya dalam posisi yang sudah mulai meningkat. Jadi di sini akan menjadi penahan menurut saya. Jadi secara fundamental, indeks harga saham gabungan sebenarnya memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah kondisi diterapkannya tapering, even di potensi akselerasi. Baik, di luar dari sentimen tapering, Pak Fendi, kemarin indeks harga saham gabungan juga tertekan, dikontribusi juga oleh saham-saham produsen rokok
terkait juga dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok di 2022. Kontribusi atau kapitalisasi seperti Gudang Garam dan HMSP juga cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, tentu saja ini dampaknya tentu saja akan mempengaruhi kinerja sahamnya ya. Karena ini akan menghit dia bottom line dari potensinya, maksudnya potensi akan menghit bottom line dari kedua emiten tersebut ya. Karena kalau kita melihat berarti nanti kalau ada kenaikan cukai rokok akan ya tentu saja akan dibebankan kepada konsumen, akan pada gilirannya akan menurunkan potensi revenue atau paling tidak menaikkan cost. Ini terlihat ya, kalau kita melihat HM Sampurna sudah mulai tertekan, bahkan dia sudah di posisi support level ya, di kisaran 900-an, 990, 950 di situ, dan memiliki peluang yang akan berpeluang besar juga akan turun kembali untuk karena adanya informasi kenaikan cukai pada tahun 2022 ini. Kemudian kalau kita lihat saham yang sama, Gudang Garam juga sama, dia berada di level mendekati level support levelnya di 31.000 ya. Setelah sebelumnya sempat hampir menyentuh ke level 35.000. Dan ini potensinya juga bisa turun kembali ya untuk Gudang Garam, paling tidak pada kisaran antara 29.000 sampai dengan 29.500 kalau kita lihat dengan adanya efek berita ini ataupun kenaikan cukai ini. Baik, Pak Fendi, dengan beberapa sentimen yang berkembang, kemudian beberapa saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, untuk hari ini jangka pendek, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak? Kalau saya memproyeksikan indeks harga saham gabungan masih akan konsolidasi ya, dengan rentang yang sebenarnya tidak terlalu lebar, sempit ya, dengan support level ada di kisaran 6.590. Kemudian kalau kita lihat di resisten levelnya ada di 6.670. Jadi dengan rentang itu menurut saya cukup bagus dan cukup sehat ya bagi indeks harga saham gabungan untuk tetap di on track di rentang penguatan sebenarnya.